Nah, kalau ini adalah gambar benda yang bergerak rotasi, di mana ketika benda bergerak rotasi, maka benda itu memiliki. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang yang pertama, itu adalah momentum sudut. Kemudian yang berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Kita akan lihat terlebih dahulu yaitu momentum sudut. Ini adalah salah satu contoh gerak translasi, di mana ketika benda ini bergerak translasi, maka benda ini akan memiliki kecepatan linear. Nah, pada benda yang bergerak translasi, kita tahu benda tersebut memiliki momentum yang kita kenal dengan momentum linear. Dengan persamaannya itu adalah P sama dengan M kali V. Nah, kalau ini adalah gambar benda yang bergerak rotasi, di mana ketika benda bergerak rotasi, maka benda itu memiliki kecepatan sudut. Nah, pada benda yang bergerak rotasi, itu akan memiliki momentum juga yang dikenal dengan momentum sudut. Besarnya momentum sudut pada benda gerak rotasi itu adalah L sama dengan I dikali omega, atau L sama dengan M kali V kali R, atau bisa juga menggunakan L sama dengan M kali omega kali R kuadrat, di mana L itu adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per second, I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, omega itu adalah kecepatan sudut radian per second, M itu adalah massa dengan satuan kilogram, V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per second, dan R itu adalah jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Berikut adalah contoh soal tentang momentum sudut. Sebuah bola pejal bermassa 0,25 kg dan jari-jari 20 cm diputar pada sumbu yang melalui pusat bola dengan kecepatan sudut 750 rpm rotasi per menit. Momentum sudut bola sebesar kg meter kuadrat per second. A 0,05 V, B 0,10 Pi, C 0,20 Pi, D 0,25 Pi, E 0,63 Pi. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa bolanya, yaitu 0,25 kg. Ada jari-jari bolanya, yaitu 20 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Kemudian ada kecepatan sudutnya, omeganya, yaitu 750 rpm. Karena satuannya masih rpm atau rotasi per menit, kita ubah dulu ke dalam satuan radian per second. Caranya adalah 750 kita kalikan 2 pi rad per 1 menit itu sama dengan 60 second. Sederhanakan menjadi 12,5 dikali 2 pi rad per second. Sederhananya menjadi omeganya sama dengan 25 pi rad per second. Ini kecepatan sudut dalam satuan radian per second. Kemudian yang ditanyakan berapakah momentum sudut bolanya, L-nya. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan L sama dengan I dikali omega. Karena I-nya itu belum diketahui, I ini adalah momen inersia dari bola pejal ini, maka kita cari dulu. Untuk mencari momen inersia bola pejal itu, kita gunakan persamaan I sama dengan 2/5 kali M kali R kuadrat. Ini untuk mencari momen inersia bola pejal yang sumbu putarnya ada di pusat bola. Tinggal kita masukkan nilainya. I sama dengan 2/5 kali 0,25 kali 0,2 kuadrat. Sederhanakan. I sama dengan 2 dikali 0,05 dikali 0,04. Sederhanakan menjadi I sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Ini baru momen inersia dari bola pejal ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi. L sama dengan I kali omega. Masukkan nilainya. L sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 25 pi. Sederhanakan. L sama dengan 100 pi kali 10 pangkat minus 3. L sama dengan 0,1 pi kg meter kuadrat per second. Jadi, besarnya momentum sudut bola itu adalah B, 0,10 pi kg meter kuadrat per second. Sebuah partikel bermassa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 10 radian per second. Jika jari-jari lintasan partikel 3 cm, maka momentum sudut partikel itu adalah A,
3 kali 10 pangkat minus 7 kg meter kuadrat per second, B 9 kali 10 pangkat minus 7 kg meter kuadrat per second, C 1,8 kali 10 pangkat minus 6 kg meter kuadrat per second, D 2,3 kali 10 pangkat minus 4 kg meter kuadrat per second, E 4,5 kali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat per second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa partikelnya, yaitu 0,2 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 kg. Kemudian ada omeganya, kecepatan sudutnya, yaitu 10 radian per second. Kemudian ada R, jari-jari lintasan partikelnya, yaitu 3 cm, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan berapakah L-nya, momentum sudut partikelnya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan L sama dengan M kali omega kali R kuadrat. Kita masukkan nilainya. 2 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 dikali 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sederhanakan, 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali 9 kali 10 pangkat minus 4. Kita sederhanakan lagi. L sama dengan 18 dikali 10 pangkat minus 7 kg meter kuadrat per second. Kita buat dalam bentuk notasi ilmiah menjadi L sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 6 kg meter kuadrat per second. Jadi besarnya momentum sudut partikel itu adalah C 1,8 kali 10 pangkat minus 6 kg meter kuadrat per second. Berikutnya kita akan lihat adalah hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut itu berbunyi, yaitu jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah sama, yaitu sigma atau jumlah momentum sebelum sama dengan sigma atau jumlah momentum sesudah. Jika kita uraikan, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Berikut adalah contoh soal tentang hukum kekekalan momentum sudut. Seorang pemain balet yang berputar dengan tangan terentang memiliki kecepatan sudut sebesar 1,5 radian per second di atas lantai licin. Momen inersia penari tersebut sebesar 6 kg meter kuadrat. Ketika kedua tangannya dilipat menyilang di dadanya, kecepatan sudut berubah menjadi 2 radian per second. Momen inersia penari balet saat itu menjadi dalam satuan kilogram meter kuadrat. A 4,5, B 8,2, C 9, D 12,6, E 18. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada omega 1, yaitu kecepatan sudut pertama, sebesar 1,5 radian per second. Kemudian momen inersianya, I1-nya, sebesar 6 kg meter kuadrat. Kemudian kecepatan sudut keduanya, omega 2-nya, yaitu 2 radian per second. Yang ditanyakan, berapakah momen inersia keduanya, I2-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi, kita uraikan menjadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Masukkan nilainya. 6 dikali 1,5 sama dengan I2 kali 2. Sederhanakan menjadi 3 dikali 1,5 sama dengan I2. I2-nya sama dengan 4,5 kg meter kuadrat. Jadi, momen inersia penari balet saat itu menjadi A 4,5 kg meter kuadrat. Sekian pembahasan materi dan contoh soalnya. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.